Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat tambahan-tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya buat kita semua. Bagi yang mendapatkan nikmat lalu kemudian menyadari dan mensyukurinya, itulah yang akan mendapatkan jaminan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus melepaskan diri dari ancaman siksaan yang pedih. Tadi malam kita telah membahas tentang 3 ayat dalam surah Al-An'am yang intinya adalah ketentuan yang putus atau yang telah qat'i dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mengikutinya kita bisa selamat dan bahagia. Tidak mengikutinya berarti celaka dan azab di akhirat. Ketiga ayat itu ditutup dengan la'allakum, ada taqilun, tadzakkarun dan taqilun. Uslub dari ayat ini susunannya sangat indah. La'alla dari atas ke bawah, dari Allah kepada kita hambanya. Dalam bahasa Arab, la'alla itu kalau dari atas ke bawah itu berarti perintah wajib yang tidak ada protesnya dan tidak boleh ada otak-atiknya. Itu sudah ketetapan, harus dan wajib. Kalau la'alla dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya, itu artinya mudah-mudahan, adalah harapan. Itu adalah doa. Nah, yang kalau Allah mau, dia melakukannya, dia mengabulkannya, dan kalau tidak, dengan pandangan atau dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang akan diberikan berupa nikmat yang lain yang jauh lebih besar daripada permintaan hambanya. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak semua manusia mampu untuk menerima sebagai ketentuan Tuhannya. Maka ulama memberikan intisari daripada ayat ini dengan mengatakan bahwa manusia akan terbagi atas 3 kelompok disebabkan karena urusan akhirat itu dibayang-bayangi oleh urusan dunia. Kelompok pertama, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, itu digambarkan bahwa manusia yang obsesinya hanya dunia, tidak mau tahu dan tidak percaya akan adanya hari akhirat.
Mereka hanya terdampar di dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam pandangannya terhadap orang seperti ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya." Kelompok ini kata Allah Subhanahu wa taala berprinsip, mereka berkata kehidupan ini hanya kehidupan dunia. Wa ma nahnu bimab'utsin, kita tidak akan dibangkitkan. Setelah mati tidak ada lagi kehidupan sesudahnya. Itu adalah pandangan mereka, itu pikiran mereka. Kalau sudah seperti itu pikirannya, maka tidak berlakulah apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Gunakan akalmu supaya kamu bisa memahaminya. Gunakan kesadaranmu supaya kamu bisa mengingatnya. Gunakan hati dan keyakinanmu supaya kamu punya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak berlaku bagi mereka. Kemudian manusia atau golongan manusia yang kedua terdampar di antara dunia dan akhirat. Dia juga ikut bahkan melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan penuh keraguan, dengan tidak serius dan tidak sesungguhnya. Kenapa? Karena dibayang-bayangi dengan kehidupan dunia. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an. Zuyyina linnas, telah dihiasi bagi manusia hubbus syahwat, untuk mengikuti keinginan hawa nafsunya, syahwatnya. Ya. Apa itu? Bayang-bayangnya minan nisa, dengan perempuan. Seolah-olah bahwa kalau pasangan yang cantik, pasangan yang membanggakan, sekalipun tidak ada urusan agama di dalamnya, itu seolah-olah dunia atau hidup ini adalah miliknya. Tidak ada aturan yang membuat mereka melanggar atau lalai dari perintah agama Allah Subhanahu wa taala, karena menyanjung dan menjadikan nomor satu penilaian terhadap wanita. Yang kedua, wal banin, anak-anak yang bisa dibanggakan karena dapat menghasilkan atau mendatangkan hasil duniawi. Ketika anak, bukankah itu yang banyak? Ketika anak sudah berhasil, tidak ada lagi nasihat agama yang muncul dari orang tua. Kenapa? Karena mereka punya kebutuhan, bahkan mereka punya harapan terhadap anak-anak mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan, yang bisa menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala yang harus dan tetap itu bisa berubah karena yang pertama wanita, yang kedua anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, dari perhiasan emas dan perak. Wal hailil musawwamah, kendaraan yang mewah. Wal an'ami wal hars, ternak, usaha ternak dan persawahan atau kebun-kebun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itulah kemegahan atau keindahan hidup dunia. Artinya yang bisa membuat hati manusia tertarik. Wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah kehidupan yang sangat baik. Itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan yang hakiki. Jadi itu kelompok yang kedua.
Mereka juga beriman kepada Allah, melakukan sebahagian dari perintah Allah, tetapi bukan sepantasnya atau bukan semaksimal kemampuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi separuh untuk Allah, separuh untuk dunia. Maka diistilahkan oleh Al-Quran bahwa terombang-ambing di antara dunia. Yang kedua ini atau kelompok kedua ini, ya bahkan ada penyair yang menyatakan bahwa mereka merobek akhirat untuk menambal dunianya. Apa yang terjadi? Kalau akhirat yang dirobek berarti habis, lalu dunia ditambal, kemudian juga ditinggalkan, apa yang akan menjadi hasil? Apa yang akan menjadi, apa yang akan diterima oleh mereka? Itu tidak ada. Berarti hampa. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Kebanyakan manusia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, sukseskan kami di dunia, berikan keinginan kami di dunia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat tidak ada lagi bahagiannya, tidak ada lagi untuknya. Kemudian kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga ini adalah memanfaatkan dunia untuk akhirat. Mementingkan kehidupan akhirat melebihi kepentingan dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka itu adalah yang menyadari. Dalam ayat yang kita baca tadi, Allah jelaskan, tujuan Allah menjelaskannya supaya kita tidak terpesona dan tidak tertipu dengan dunia. Dunia itu sifatnya adalah lahwun wa la'ibun, permainan dan senda gurau, wazinatun, perhiasan, mengasyikan, menarik, wa tafakhurum bainakum, kebanggaan di antara manusia yang punya merasa bangga dan bahkan ya kelihatan punya kelebihan dibanding yang tidak punya. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, saling bersaingan menyaingi yang orang kaya pertama, orang kaya kedua dan seterusnya. Dan orang yang sangat ingin kaya, dia adalah yang di bawah standar. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak lebih persis sama. Memburu dunia berarti sama dengan memburu tanaman yang tumbuh ketika hujan. Kamathali gaisin a'jabal kuffara nabatuh. Sama persis dengan air hujan yang membuat petani-petani takjub dengan tanaman-tanamannya. Bagaimana begitu disiram dengan air hujan, tumbuh subur perkembangannya sampai menjadi tanaman yang berbuah, lalu kemudian menua, menguning, setelah itu selesai. Setelah dipanen sudah tidak ada lagi. Nah, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya seperti itu dunia sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi masalahnya adalah wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat nanti dengan sikap manusia, penerimaannya terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, ada azab yang pedih bagi siapa yang Allah sudah sampaikan
dunia kamu akan tinggalkan, akhirat engkau akan tuju. Tetapi membalik kepentingan dunia diutamakan, akhirat yang dilupakan, maka di sana ada adzabun syadid, siksaan yang sangat pedih. Wa maghfiratum minallah wa ridwan. Di akhirat ada keampunan dari Allah dan keutamaannya. Ada keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tidak ada manusia yang luput dari dosa dan kesalahan. Tetapi manusia yang mengutamakan akhirat, dosanya akan dihapuskan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di samping mereka berdosa karena ketidakmampuannya, dia mempunyai amal yang baik, yang banyak, dan dia mempunyai amal yang dilakukan dengan penuh harap dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratum minallah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala tetapkan dunia itu tidak lebih adalah kehidupan yang menipu. Artinya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan salahkan dunia kalau engkau jauh dari agama, karena memang sifatnya dunia menipu, tetapi salahkan dirimu kenapa engkau yang tertipu. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Itulah 3 kelompok manusia berhadapan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala didasarkan karena nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Maka gunakan akal, memikirkan bahwa tidak pantas bagi kita menolak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Tanamkan dalam hati kita tentang kesadaran, menyadari bahwa sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu adalah ketetapan untuk kebaikan dan keselamatan kita, bukan untuk orang lain atau selain daripada kita. Kemudian tanamkan takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pantas untuk kita takuti, karena Dia punya kemurkaan, punya kemarahan. Kemarahan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang tidak mentaatinya, dan keridaan Allah Subhanahu wa taala serta kecintaannya itu ada terhadap orang yang mentaati dan mengikuti petunjuknya. Marilah kita senantiasa saling mendukung, saling mengajak dan saling memotivasi untuk melakukan segala amal-amal saleh demi untuk meraih keridaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih lagi, mari kita bercita-cita untuk bersama di surga Allah Subhanahu wa taala dengan saling memberikan dukungan dan penguatan di antara kita semua, sehingga apa yang kita lakukan tidak semakin menurun tetapi semakin maju dan semakin meningkat. Setelah tahun kemarin kita berusaha lebih daripada tahun sebelumnya, kita berusaha untuk tahun ini lebih daripada tahun yang kemarin, dan begitulah seterusnya bagi orang-orang yang mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah umur kita, berarti semakin dekat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah perjuangan atau hasil perjuangan kita di sana kita akan merasakan dan menikmatinya. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhilani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.